Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DC Nusantara. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah kabar yang sangat mengejutkan datang dari Polda Metro Jaya, yang dimana beberapa waktu yang lalu 2 atau 3 penyidik Polda itu datang langsung ke Universitas Yamaguchi, Jepang. Untuk mengklarifikasi, mengambil data mengenai Rismon Hasyiholan Sianipar yang selama ini mengaku-ngaku sebagai ahli digital forensik, sebagai peneliti, sebagai akademisi yang mengandalkan ijazah S2 dan S3 yang dari Yamaguchi-nya, teman-teman. Dan kemarin penyidik Polda ini ternyata sudah kembali ke tanah air dan membawa kabar yang sangat-sangat menggembirakan bagi masyarakat Indonesia, khususnya para pendukung Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Nanti kita simak ya seperti apa kabar yang membahagiakan itu, teman-teman. Nah, selain itu saya juga punya video di mana RS konon kabarnya sih diangkut dan dijemput oleh pihak kepolisian. Apakah RS ini RS yang selama ini membuat gaduh bangsa kita? Apakah RS ini adalah RS yang selama ini menyerang dan merendahkan keluarga Pak Jokowi? Apakah RS ini RS yang kemarin mau kabur ke Australia? Waduh, nanti kita simak videonya. Karena terakhir kita akan mendengarkan. Ini Bung Semar memang sangat luar biasa ya. Beliau sudah memperingatkan Roy Suryo untuk hati-hati, untuk terus mungkin dekat dengan keluarga, habiskan waktu dengan keluarga. Harusnya. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa, karena nanti kalau sudah jadi tersangka, ya akan menjadi pesakitan mungkin ya. Waduh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi Jokowi itu kalau masuk ke pengadilan diproses hukum secara benar, maka ada 3 kemungkinan: 12 tahun, 20 tahun, dan maksimal yang bisa kita tuntut bersama adalah hukuman mati. Bisa ditutup kali. Kalau nggak bisa tuh kayak WC itu nggak bisa ditutup. Hati-hati Rizal Padilla, urat leher Anda nanti putus kalau tidak teriak. Dan saya ingatkan ya, jangan sampai juga Anda duluan masuk penjara daripada mau mengadili Pak Jokowi. Karena sebentar lagi ini akan kelar perkara Rizal Padilla. Sebentar lagi. Tunggu giliran Anda ya. Silahkan Anda berkuar-kuar sekarang. Besok Anda akan nangis menjerit-jerit. Jadi kita hari ini akan menjadikan pertemuan kita hari ini konsolidasi start untuk Nepalis Indonesia. Apa? Jangan pernah selangkah ragu. Penjahat negara. Jangan bilang Jokowi tidak bisa ditangkap. Siap kita untuk menangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Banyak yang nggak berani ngomong. Siap tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Menyesal lihat PAN seperti ini kan. Partai yang menurut saya, kalau tidak pragmatis begini udah hilang nih partai. Saya kira gitu. Anda silakan dulu menghina-hina, nggak apa-apa. Enggak, ini orang, iya kan? Masa ini kadang-kadang dia kalau ngeritik Jokowi dia lebih hebat dari Jokowi loh. Betul. Mengeritik Prabowo dia lebih hebat dari Prabowo. Betul. Oh iyalah. Ini yang saya lihat begitu. Sekarang tapi tanya, begitu dikasih kesempatan untuk memimpin demonstrasi aja, yang datang cuma 100 orang, 150 orang. Coba. Bukan hanya memimpin demo, Pak, bukan. Ketika dia dipercaya sebagai komisaris apa-apa gitu, Pelindo ya kan, dipecat 2 kali. Mulutnya doang yang bisa keluar-keluar, tapi nggak bisa kerja manusia ini. Akhirnya RS ditangkap bersembunyi di lantai 2 di rumah kediamannya. Waduh. RS nih. Agak sih memang rumahnya. Apa ini? Geberak itu. RS Roy Suryo Rismon Sianipar. Bukan, ini bukan Roy Suryo, teman-teman ya. Ini banyak yang bilangin Roy Suryo nih. Masyarakat merasa lega RS sudah ditangkap. Bukan. Ini bukan RS yang menuduh jasa Pak Jokowi palsu ya, bukan, teman-teman. Ini kasus lain sepertinya nih. Betul. Karena Roy Suryo semalam kalau nggak salah masih live di TV. Ini bukan nih.
Udah wajib SPDP kan? Sabar. Orang-orang agama yang menjadi ahli di bidang digital forensik hari ini sudah di Polda Metro Jaya. Ternyata apa? Ternyata tim dari kepolisian yang beberapa hari yang lalu dikabarkan berangkat ke Jepang, ke Yamaguchi University, juga sudah pulang. Mereka mensinkronkan informasi dan data dengan tim dari alumni Universitas Gadjah Mada selaku para ahli digital forensik. Ini saya juga baru mendapat beritanya sekitar beberapa menit yang lalu. Saya dihubungi langsung oleh teman-teman yang menjadi ahli digital forensik yang sedang berada di Polda Metro Jaya. Wow, ini info menggembirakan bagi seluruh bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi titik balik sekaligus menjadi akhir dari drama tuduhan ijazah palsu yang telah menyita perhatian publik dan telah memecah publik sekian lama. Ternyata tim kepolisian yang berangkat ke Yamaguchi Jepang sudah kembali ke tanah air. Dan menurut informasi dari kawan kami Kagama yang sudah berada di Polda Metro Jaya, fake 100% bahwa data-data Rismond di Yamaguchi University palsu. Palsu. Mana ini guys? Nah, ini teman-teman kami yang dari Kagama, para ahli digital forensik dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mensinkronkan itu. Tapi setelah kabar ini beredar bahwa ijazah Rismond benar-benar 100% palsu ya kan, menurut informasi yang sekarang kita saksikan, dia itu ngaku-ngaku lagi kalau S2-nya dari Australia. Palsu semua jadinya. Bisa-bisa ya dia ngaku S2-nya dari Australia, teman-teman. Kan kocak. Dan itu ada di video saya kemarin, teman-teman, di video saya semalam. Nah, silakan Anda tonton di situ. Dia ngaku-ngaku lagi loh sebagai S2 Australia. Kan konyol. Nanti kalau di Australia ditelusuri dan terbukti palsu juga, nanti dia mau ngaku S2 mana ya, man? Rismond. Apalagi di buku bang dia soal apa waktu itu ya. Nah, dia sudah tidak menggunakan titel S2, S3 Yamaguchi-nya, teman-teman. Ini sudah takut dia sebenarnya. Mensinkronkan hasil analisa mereka, data-data mereka sekaligus dengan data-data dari pihak kepolisian yang pulang dari Yamaguchi University. Ini kabar baik. Artinya apa? Salah satu pentolan dari teroris itu bisa kita pastikan akan jatuh menjadi pesakitan. Iya, maksud saya begini ya, ini kan sudah sangat clearance ya soal proses hukumnya. Sekarang sudah masuk penyidikan. Saya setuju sama Pak Hipnu tadi bahwa memang butuh kehati-hatian. Ratusan orang juga dijadikan saksi oleh pihak kepolisian. Dan tadi udah disampaikan juga bahwa akan gelar perkara. Jadi kalau Roy Suryo berharap SP3, ya saya melihat bahwa itu menandakan makin panik gitu Roy Suryo-nya kan gitu. Karena sesungguhnya saya sejak awal meyakini bahwa ini sudah ditemukan bukti-bukti dan fakta hukum yang cukup akurat ya dan cukup valid sehingga polisi sudah masuk proses penyidikan. Jika itu tidak ditemukan pasti tidak masuk proses penyidikan, tinggal lagi gelar perkara. Persoalan apa yang disampaikan Roy Suryo kan itu kegelisahan Roy Suryo saja, karena memang ini sudah dia bayangkan betul jika ini sudah diumumkan sebagai tersangka, bukan main-main ini, dia harus melewati juga proses hukum yang dilakukan dengan sanksi hukum yang nanti juga dijatuhkan. Nah, bahwa banyak orang bicara misalnya begini, kok kenapa Pak Jokowi menyampaikannya bukan di peradilan? Peradilan kan belum, tapi kalau pihak kepolisian minta sudah diberikan langsung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi memberikan kepada para relawan atau pada siapapun, itu haknya Pak Jokowi, jangan diprotes juga. Kalau dia nggak mau ngasih Roy Suryo dan kawan-kawan, itu haknya Pak Jokowi, dia mau memberitahu ke siapapun ijazahnya, karena itu memang milik dia kan gitu. Jangan juga akhirnya seolah-olah ingin membangun narasi-narasi yang sesat gitu. Oke, tapi soal ijazah ini juga sebentar, tapi ketika rakyat menuntut ijazahnya ditunjukkan, dia dengan enteng mengatakan, saya akan tunjukkan di pengadilan. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana minta ditunjukkan ijazahnya? Coba tunjuk orangnya ya kan. Cuman muncul Roy Suryo sama teman-temanmu itu KPJ dulu.
Kalau kalian perhatikan yang di bawahnya HP jadul semua itu. Yang bunyinya Tenonet. Ya, coba perhatikan aja. Semua orang yang di bawah semuanya udah kadaluarsa. Itu maksudku HP jadul. Cuman kau sama kelompok HP jadul itu aja yang minta ijazah itu ditunjukkan. Kelompok jadul ya. Jangan kau atasnamakan rakyat. Tidak ada rakyat minta tunjukkan ijazah Jokowi. Sedangkan aku pemilihnya, pendukungnya 2 periode, udah beberapa kali ke sana, udah beberapa kali jumpa, nggak ada aku minta tunjukkan ijazah Bapak Jokowi, nggak ada. Karena aku tahu mana orang yang punya ijazah asli, mana orang punya ijazah palsu. Dari mana? Dari gaya bicaranya. Dari mana? Dari pekerjaannya. Dari mana? Dari karyanya. Dari mana? Dari relasinya dengan banyak orang. Kan begitu. Nah, orang-orang kayak kalian itu cocoknya ijazah palsu. Apa kabarnya Naguchi? Apa kabar Australia? Udahlah, banyak kali gayamu ya. Orang-orang kalian kayak seperti kalian itu harus disaksikan ijazahnya. Yang kalian bawa itu semuanya itu orangnya itu kurasa itu juga nggak punya ijazah itu. Nggak punya ijazah ya kan. Sidak ChatG dan Pertalite campuran, heroik atau settingan. Ada video yang lagi viral nih. Sidak wakil wali kota Surabaya yang juga kader PDI Perjuangan. Ia datang ke salah satu SPBU yang katanya menjual Pertalite campuran. Sekilas nih aksinya terlihat heroik. Datang langsung, lalu meminta warga yang sedang antri motor menunjukkan botol yang berisi Pertalite yang katanya nih tercampur air. Warga itu mengaku membeli Pertalite tersebut sehari sebelumnya di SPBU yang sama. Belum makan lagi? Hah? Benar, pokok. Nah, ini kebetulan. Nah, ini loh. Sudah koordinasi kan? Oh, ini. Ini nggak direkayasa. Ini saya ketemunya di sini sudah kayak ini ya. Ini nih yang agak janggal. Kalau memang dia udah tahu bahwa bensinnya jelek, kenapa malah balik lagi antri di tempat yang sama? Betul. Kalau mau komplain, mestinya langsung ke pengelola SPBU, bukan datang lagi dan bawa botol untuk ditunjukin di depan kamera. Ada beberapa keanehan juga nih di videonya. Tim sosmed berbaju kotak-kotak udah siap maju. Saat pengendara berbaju putih datang bersama ChatG, mereka malah memilih pengendara berbaju putih itu. Padahal masih banyak antrian lain di depan. Selanjutnya, si pengendara itu ngeluarin botol dari kresek, isinya Pertalite yang katanya dicampur air. Padahal nih, kalau mau ngetes kualitas BBM, ya seharusnya ambil langsung dari nozzle SPBU di tempat, biar hasilnya valid, atau langsung lapor resmi ke manajemen SPBU, bukan cuma tampil di video. Yang gue mau sorot nih bukan soal sidaknya, tetapi klaim sepihak. Karena nih, setelah dicek oleh Polres, hasilnya justru normal. Pertalite aman, tidak ada campuran. Artinya nih, kita harus hati-hati menilai. Jangan sampai publik terjebak. Kita nih apresiasi niatan ChatG untuk mengawasi distribusi BBM. Tapi caranya jangan viral, oriented. Pengawasan publik itu penting, tapi harus tetap profesional dan berbasis data, bukan panggung untuk pencitraan. Banteng lagi, aduh, nggak habis-habisnya banteng ini ya. Dan tadi kayak settingan gitu ya. Kemarin mereka menyerang KDM, katanya selalu bawa kamera kemana-mana, selalu viral mana-mana ya kan. Rupanya kader dia sendiri ya, apakah melakukan hal yang sama? Ini yang mesti menjadi pertanyaan, karena ya banyak hal yang janggal teman-teman. Aduh, apakah yang dikatakan Pak Prabowo di pidatonya kemarin itu adalah partai ini? Karena kan Pak Prabowo sempat mengatakan ada pihak-pihak yang kalah pilpres marah, suka ngerjain pemerintah. Waduh. Karena kalau kalian masih ingat investigasi yang dilakukan oleh Tempe, dia kan pernah mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan partai itu dalam aksi demonstrasi kerusuhan di akhir Agustus beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Nah, apakah ini ada kaitannya? Apakah mereka sedang berusaha untuk mengerjai pemerintah lagi sekarang, teman-teman? Aduh, ini yang harus kita telusuri bersama. Dan tadi, kabar yang sangat menggembirakan. Penyidik Polda Metro yang datang langsung ke Yamaguchi mengecek data-data Rismon ternyata sudah pulang dan membawa kabar yang sangat membahagiakan. Rismon bisa dipastikan ijazahnya
ya menurut informasi yang disampaikan oleh YouTube penerus pejuang tadi adalah palsu. Apakah ini juga yang menyebabkan Rismond akhirnya mengaku sebagai lulusan S2 Australia? Nah kan ini ada benang merahnya, ada tarik ulurnya, ada apa ya, kaitan-kaitannya. Nah ini yang sedang menarik perhatian banyak orang, karena kan ya belum lama ini alumni Unram juga sempat mengatakan bahwa Rismond ini masuk ke Unram sebagai dosen, tapi sekarang semua orang Unram itu enggan mengomentari Rismond atau enggan mengakui Rismond itu pernah jadi dosen di Unram. Waduh, apakah di sana Rismond masuk Unram menggunakan ijazah S3 Yamaguchi atau ijazah S2 Yamaguchi? Kalau memang iya, wah ini harus ditelusuri teman-teman. Unram ini kan kampus negeri, dan kalau kampus negeri biasanya itu kalau mau jadi dosen ya minimal jadi CPNS ya kan, jadi ya pokoknya ada kaitannya dengan negara lah. Dan kalau dia mendapatkan gaji dari negara ketika jadi dosen menggunakan ijazah yang diduga palsu tadi, nah ini bisa diusut lagi teman-teman. Ini bisa diperkarakan lagi dan Rismond bisa kena lagi. Waduh bertubi-tubi ya. Dan mengenai RS tadi yang katanya digerebek, nah itu bukan RS, bukan Roy Suryo teman-teman. Itu bukan Roy Suryo, sudah dipastikan. Itu kalau nggak salah sih, kalau saya nggak salah ingat ya, saya pernah lihat video itu ketika polisi menggerebek orang Taiwan kah, orang Cina kah, polisi Cina kah, polisi Taiwan kah, pokoknya itu mengenai penipuan-penipuan gitu teman-teman. Kalau nggak salah ya, rumahnya juga rumah mewah waktu itu. Tapi kalau saya salah tolong Anda luruskan di bawah. Tapi yang jelas itu bukan Roy Suryo, karena semalam dia masih live bersama dengan Bang Semar Mardiansyah di salah satu stasiun TV. Dan di sana Roy Suryo dibabat habis oleh Bung Semar, dipermalukan, ditakut-takutin. Ya bentar lagi jadi tersangka teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Tapi tadi Pak Polisi si Alfian itu Tanjung itu kayaknya perlu dianggut juga deh, karena dia sudah mengancam mau menepalkan Indonesia, mau mengajak orang untuk bikin rusuh, mau mengajak orang untuk bikin ribut. Ini bahaya nih. Sama juga tadi kayak siapa, Rizal Padilla katanya mau mengadil Jokowi, menghukum mati dan lain sebagainya. Hey Rizal Padilla, jangan sampai Anda di luar masuk penjara gitu loh. jangan sampai omongan Anda itu agak-agak berbahaya, jadi harap direm-rem, disaring-saring. Jangan-jangan 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan Anda sudah masuk bui. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, itulah dari video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.